Tujuh Salapan Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Rahli Wahidin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi untuk rekan-rekan operator ya, yang mungkin pada saat ini kita akan menghadapi bulan pendataan Islam yang sesuai di surat yang di tanggal kemarin itu terkait dengan pengerjaan emis di semester genap ini. Oke, nah ini ada informasi terbaru. Jadi dalam informasi ini disebutkan atau dijelaskan bahwa dalam rangka bulan data pendidikan Islam, dengan ini kami informasikan bahwa penutupan akses ke aplikasi emis lama, baik itu emis online maupun emis feeder, akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Mei. Nah, jadi besok atau hari ini tanggal 7 Mei pukul 23.59. Jadi sebelum jam 12 malam. Nah, jadi semua akses itu ke halaman emis lama baik online maupun feeder itu nanti akan ditutup. Nah, ini. Jadi di poin berikutnya, setelah itu akan dilakukan proses migrasi data secara keseluruhan dari database emis lama ke database emis yang versi 4. Nah, jadi bagi rekan-rekan mungkin yang ini ada kesempatan ya, jadi hari ini mungkin bisa memperbaiki dulu datanya. Jika ingin memperbaiki di emis lama maksudnya, bisa diperbaiki data-datanya, kemudian nanti setelah jam 12 malam di hari Jumat, nanti ini akan dilakukan proses migrasi. Jadi karena per tanggal 10 nanti kita akan menggunakan emis yang terbaru, emis yang versi 4.0. Jadi emis yang lama ini, baik online maupun feeder, nanti akan dilakukan migrasi data mulai dari tanggal 7 Mei jam 12 malam. Nah, jadi silakan rekan-rekan mungkin hari ini masih bisa melakukan proses di emis lama sebelum nantinya ditutup dan nanti akan diganti mulai tanggal 10 dengan emis yang 4.0. Nah, oke, itu adalah informasi yang pertama mungkin dari saya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada catatan pelatihan emis yang 4.0 batch 5. Jadi hari Rabu telah diadakan pelatihan tanggal 5 Mei. Jadi pada intinya saya akan berbagi bagi rekan-rekan apa saja yang harus disiapkan, kemudian yang harus dilakukan ketika nanti kita sudah mulai melakukan pendataan di emis yang versi terbaru ini. Nah, kita akan coba membahasnya. Ini ada beberapa poin ya, lumayan, ini ada 41 poin. Oke, yang pertama, migrasi data dari emis lama ke emis 4.0 adalah data siswa yang hasil cut off 26 Maret. Nah, ini berlaku bagi rekan-rekan yang sekarang mungkin sudah bisa menggunakan fasilitas emis yang 4.0, mulai dari siswa misalnya Satpras dan lain sebagainya. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa emis yang 4.0 ini belum dibuka secara utuh, secara keseluruhan, jadi hanya dari sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk bisa menggunakan aplikasi emis yang 4.0 ini. Oke, kemudian di poin yang kedua, seluruh madrasah harus sudah menggunakan emis yang 4.0. Nah, ini. Jadi ada keterangan di sini seluruh madrasah harus menggunakan emis. Jadi mulai tanggal 10 nanti kita akan menggunakan emis selama 1 bulan dan itu harus selesai sampai dengan tanggal 9 Juni. Seperti di video saya sebelumnya. Jadi sudah ada dijelaskan. Oke, kemudian yang berikutnya. Email pengelola yang tidak aktif harus daftar ulang. Karena sewaktu-waktu akan ada nada notifikasi ke email tersebut. Nah, jadi email ini yang kita gunakan untuk pendaftaran akun madrasah, baik akun madrasah maupun akun kepala. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan proses pendaftaran untuk akun kepala dan akun madrasah. Nah, makanya email tersebut harus benar-benar aktif karena nanti sewaktu-waktu akan ada nada notifikasi ke email tersebut. Ya, mungkin ada pemberitahuan dan lain sebagainya nanti ke email tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 4. Untuk pengelola lembaga, siapkan surat tugas untuk diupload. Nah, jadi nanti ketika ini dibuka, emis yang 4.0 ini dibuka, jadi kita sudah menyiapkan surat tugas yang nantinya akan diupload. Jadi nanti menunya nanti akan terbuka secara utuh
ketika nanti tanggal 10. Oke, kemudian yang nomor 5. Data pokok siswa dan orang tua yang ada perubahan harus disetujui kota dan menyertakan upload KK. Nah, ini yang membedakan antara emis lama dengan emis baru. Setiap ada perubahan data, kita harus menyiapkan kartu keluarga yang nantinya akan diupload, kemudian nanti disetujui oleh admin kota ya, atau kabupaten. Nah, ini yang poin 5. Nah, kemudian yang poin 6, nama yang diinput harus sesuai dengan nama yang tertulis di KK, meskipun di ijazah beda. Nah, jadi patokannya itu adalah kartu keluarga. Jadi ketika nanti kita melakukan proses perubahan data, perubahan nama misalnya, nah itu kan harus menyertakan upload KK. Nah, makanya namanya itu harus disesuaikan dengan nama yang tertera dalam kartu keluarga, walaupun dalam ijazah itu berbeda. Nah, kenapa? Karena nanti sistem tidak akan menerima, karena ini akan sesuai dengan kartu keluarga yang kita upload. Oke, nomor 7. Alur emis lama untuk mutasi siswa harus dari sekolah asal. Nah, ini alur emis lama ya. Mutasi siswa harus dari sekolah asal. Kalau alur emis 4.0 bisa dari kedua pihak. Nah, jadi kalau yang lama itu mutasinya dari sekolah asal dimutasikan. Nah, kalau di emis 4.0 ini bisa dari kedua pihak. Jadi mungkin dari sekolah yang terbaru juga bisa menarik gitu. Jadi bisa menarik siswa tersebut, kemudian nanti dilakukan konfirmasi di sekolah asal. Oke, kemudian yang berikutnya, yang nomor 8. Untuk proses mutasi dari sekolah asal, jangan lupa yang diinput adalah nomor dokumen emis yang digenerate dari emis untuk verifikasi data, bukan nomor suratnya. Ya, di sini. Jadi di sini nanti ada, ketika nanti menunya sudah terbuka, nanti ada nomor dokumen untuk emis yang 4.0 ini, khusus untuk proses mutasi siswa. Kemudian yang nomor 9, mutasi siswa di akhir proses adalah harus ada 2 persetujuan dari kedua pihak lembaga. Jadi mutasi siswa itu keluar, kemudian masuk, itu harus ada persetujuan dari kedua lembaga tersebut. Nah, untuk tutorial proses mutasi siswa bisa dilihat di video tutorial web. Jadi ini di web resmi emisnya, http://emis.kemenag.go.id. Jadi nanti rekan-rekan bisa lihat kalau ada yang kasusnya sama atau mungkin ada yang mutasi seperti ini, silakan bisa lihat video tutorial untuk nomor video 12, 14, dan 18. Nah, berikutnya kita akan langsung lanjut. Yang nomor 11, untuk memudahkan memeriksa data siswa, kita bisa filter diurutkan dari besar ke kecil atau sebaliknya, dan kembali ke susunan awal. Tinggal klik judul kolomnya berkali-kali. Nah, ini karena kita belum terbuka menunya, jadi kita tidak bisa langsung praktek ya, tapi minimalnya kita ada gambaran bahwa ini yang harus kita lakukan ketika menghadapi proses-proses seperti tadi, misalnya seperti mutasi, perubahan data siswa, dan lain sebagainya. Oke, nomor 12, untuk melakukan perubahan data pokok yang sudah dikunci harus dilakukan di Perpal PD. Nah, ini jadi jika melakukan perubahan data pokok yang sudah dikunci, mungkin nanti ada data-data siswa yang sudah dikunci, ketika kita menyadari bahwa data tersebut salah, nah ini dilakukannya itu, proses perubahannya itu harus di Perpal PD. Kenapa? Karena ini terkait mungkin dengan asesmen nasional tadi ya. Jadi asesmen nasional itu datanya dari Perpal PD. Jadi data yang sudah dikirim ke Perpal PD itu perubahannya itu harus satu paket. Jadi ketika ini tidak bisa dirubah di emis saja, jadi kita harus merubahnya di Perpal PD. Nah, kemudian yang nomor 13, upload foto siswa sifatnya tidak wajib atau opsional, namun jika diupload lebih baik. Nah, ini silahkan. Jadi ini lumayan jelimet ya, emis 4.0. Jadi ini ada menu upload foto siswa juga. Jadi silahkan lah rekan-rekan kalau mau mengupload silahkan, tapi ini opsional. Jadi tidak wajib. Kemudian yang nomor 14, jika ada perbaikan alamat siswa dan kita memilih tempat tinggal siswa dengan pilihan tinggal dengan orang tua, isian siswa tidak bisa diklik karena akan otomatis isiannya sama. Nah, jadi ketika kita memilih opsi tinggal dengan orang tua, nah
isian alamatnya itu tidak bisa diklik karena nanti akan otomatis sama dengan tempat tinggal orang tua. Tapi jika mengisi tinggalnya ikut dengan saudara, nah itu harus diisi sendiri secara manual. Ya itu jelas ya, jadi jelas. Jadi ketika memilih tinggal dengan orang tua, kita tidak perlu menginputkan kembali karena nanti akan otomatis alamatnya itu alamat orang tua. Kemudian nomor 15, untuk data koordinat alamat siswa sifatnya opsional, jadi ini tidak wajib. Jadi nanti juga di emisi yang terbaru ini ada alamat koordinat untuk siswa, jadi ini opsional, jadi tidak harus atau tidak wajib bila diisikan. Nomor 16, nomor telepon yang dalam satu keluarga digunakan untuk semua, oleh semua untuk belajar, berkomunikasi, bisa diisi dengan nomor telepon yang lain, nomor telepon saudara. Jadi nomor telepon yang diinput jangan sama untuk yang digunakan oleh beberapa orang. Nah, jadi di emis ini jangan sampai memasukkan nomor telepon yang sama. Jadi silakan bisa memasukkan nomor telepon orang lain misalnya. Jika misalnya dalam ada 2 siswa misalnya. Ada 2 siswa, itu tidak boleh menggunakan nomor telepon yang sama. Jadi silakan bisa dengan menggunakan nomor telepon saudaranya misalnya ayah atau ibu. Nah, tapi yang jelas ini keterangannya seperti itu di sini. Oke, yang nomor 17. Jika saat pengisian data error, caranya klik kanan. Nah, nanti ini juga kita akan praktekkan ya. Jadi kita akan memberikan tutorial juga, nanti kita akan mempraktekkan. Tapi ini sebagai gambaran saja lah. Klik kanan, pilih inspect, tab network, respon, klik yang merah. Jadi nanti kita akan ketahuan. Jadi kita akan ketahui nanti apa yang menjadi penyebab errornya itu. Jadi nanti ada keterangannya. Jika kita mengklik data ortu meninggal atau tidak diketahui, nah ini tidak perlu diisi. Jadi ketika nanti kita memasukkan data ortu, kemudian keterangannya meninggal, nah itu nanti akan otomatis tidak harus mengisi ke sananya untuk data orang tua ini. Alamat siswa yang di luar negeri di emis 4.0 sudah bisa diinput sekarang. Emis lama belum memfasilitasi ini. Diharuskan upload kartu keluarga jika ada perubahan data pokok saja. Jadi sifatnya opsional. Jadi upload KK itu dilakukan ketika ada perubahan data pokok. Jadi kalau perubahan data-data yang lain itu tidak mengharuskan upload KK. Nah, jadi nanti juga ada keterangannya ya di sana. Jadi ketika kita melakukan proses perubahan apa saja yang mengharuskan kita untuk melakukan upload KK atau kartu keluarga. Oke, nomor 21, jika ada perubahan data hanya alamat atau hal-hal lainnya yang bukan pokok, tidak terlalu penting, tidak usah upload KK. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan. Fokus perbaikan data-data pokok siswa. Jadi fokusnya itu untuk sekarang itu adalah perbaikan data-data pokok siswa. Kemudian nomor 23, untuk perubahan data aktif dan tidak aktif belum dibuka. Nah, ini belum bisa dilakukan ya. Kemudian untuk pengisian data prestasi siswa, upload penghargaan sifatnya opsional. Untuk pengisian data prestasi, jadi nanti ada pengisian data prestasi itu opsional, jadi sifatnya ini tidak wajib. Untuk mutasi keluar, nomor surat keterangan diisi sendiri langsung oleh madrasah sesuai agenda surat masing-masing. Surat pengajuan mutasi yang dicetak oleh sistem sengaja ada jarak di margin atas. Jadi nantinya ini untuk tempat sebagai kop surat. Nah, jadi sengaja ada margin di atas. Jadi nanti ketika melakukan proses print, nanti kita bisa memasukkan kop surat di atasnya. Oke, berikutnya nomor 26. Nomor dokumen emis ada di halaman surat mutasi di bagian paling bawah. Nah, ini untuk mutasi ya. Jadi nanti ketika kita melakukan proses print, nanti ada nomor suratnya. Ada nomor dokumen emisnya di paling bawah. Kemudian proses selanjutnya di lembaga yang menerima login dan pilih mutasi masuk. Nah, ini prosesnya. Jadi ketika kita mengeluarkan siswa, jadi nanti di lembaga yang bersangkutan ketika siswa tersebut masuk, nah ini harus memilih untuk mutasi masuk, jadi diterima di lembaga tersebut. Jika tidak ada nomor dokumen, klik tidak ada. Nah, isinya manual. Kemudian jangan lupa harus ada persetujuan kepala sekolah dari kedua lembaga yang mengeluarkan dan menerima mutasi siswa tersebut. Jika ditolak, harus ditulis alasan penolakan mutasinya. Setelah oke, bisa di-download PDF-nya.
Nah, ini prosesnya nanti. Jadi ini berbeda ya dengan emis yang lama. Jadi ini sampai ke tahap download PDF dan print. Ini ada persetujuan juga dari kedua belah pihak. Nah, kemudian nomor 31, untuk fitur periksa monitoring data AKM. Jika masih merah berarti belum lengkap datanya. Nah, jadi untuk monitoring data AKM nanti kita, nah ini. Jadi karena ini kita belum 100% terbuka aplikasinya, sistemnya itu, karena nanti kita akan menunggu tanggal 10. Oke, nomor 32, perbaikan data pokok siswa hanya bisa dilakukan di Perpal PD jika sudah dibuka oleh Kemdikbud. Nah ini, jadi nanti mungkin ada perbaikan data siswa khusus untuk peserta, calon peserta asesmen kompetensi minimum nanti. Jadi ini perbaikannya melalui Perpal PD. Jika ada double siswa, mungkin siswa tersebut sekolah lagi di sekolah lain dan datanya diinput di sekolah barunya tersebut. Solusinya harus dimutasikan. Jadi silahkan. Jadi nanti ini akan terdeteksi di monitoring ya, tadi di monitoring. Jadi jika ada data double misalnya, ini bisa dicek di sana. Nah, kemudian nomor 34. Akun kepala madrasah, ternyata kepala madrasahnya dimutasi ke sekolah lain. Harus daftar lagi madrasah baru. Jadi emis 4-nya tidak bisa dimutasikan. Nah, akun kepala madrasah, ternyata kepala madrasahnya mutasi misalnya ke sekolah lain. Nah, itu harus daftar lagi ke madrasah baru. Ya, jadi ini jelas ya. Kemudian nomor 35, kakak ortu menjadi wajib diupload jika ada perubahan data pokok. Jika tidak ada NIK, harus upload kakak. Nah, ini juga sama, jika tidak ada NIK, ini juga harus upload kakak. Kemudian referensi emis adalah kakak. Jadi yang diinput itu wajib kakak. Jadi wajib kartu keluarga, harus kartu keluarga yang diinput. Apakah ada fitur BAP di emis 4? Nah, ini ada pertanyaan, masih konfirmasi saja. Jadi belum ada fitur untuk kecetakan BAP. Jadi nanti kita akan tunggu ke depannya akan seperti apa. Nah, kemudian nomor 38, fitur GTK belum dimigrasikan dari emis lama ke emis baru. Nah, ini juga kita akan tunggu. Nanti setelah semuanya betul-betul terbuka, nanti kita akan tunggu tanggal 10 apakah semua data itu sudah bisa kita akses. Nah, kemudian nomor 39, emis lama, email lama tapi operator baru, lebih baik buat akun operator baru. Nah, ini jadi jika ada pergantian operator dari operator lama ke operator baru, ini lebih baik menggunakan email yang baru ya. Jadi pergantian email yang baru. Kemudian nomor 40, proses yang urgen operator lembaga adalah fokus ke perapihan data dulu. Jadi fokusnya itu kita itu nanti di bulan ini itu adalah proses perapihan data, mulai dari data siswa misalnya yang masih kurang lengkap bisa dilengkapi nanti di emis yang 4.0 ini. Nah, jika ada masalah untuk proses emis bisa ditanyakan ke live agent. Jadi silahkan, itu ada nomor live agentnya, itu di surat sebelumnya juga ada, sudah saya cantumkan. Oke, jadi itu ya, jadi poin-poin penting untuk kita yang saat ini sedang akan dihadapi dengan pendataan emis yang hanya diberikan kesempatan waktu itu 1 bulan. Jadi semoga poin-poin ini bisa menjadi gambaran bagi rekan-rekan ketika nanti emis yang 4.0 ini dibuka, kemudian kita mulai mengerjakan, jadi kita sudah ada data awal, sudah ada sesuatu yang kita siapkan, sehingga nanti ketika prosesnya itu kita tidak mengalami kendala yang memang berat. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.